Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke sobat, saat ini saya masih berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Setelah sebelumnya dari stasiun Situbondo, kali ini saya akan mencari keberadaan stasiun Tribungan. Seperti apakah kondisinya saat ini? Yuk kita lihat sama-sama. Stasiun Tribungan adalah stasiun kereta api nonaktif yang berada di lintas Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan. Letak stasiun kecil atau halte Tribungan berada di antara stasiun Situbondo dan stasiun Panarukan. Dan inilah bangunan stasiun Tribungan. Ternyata bangunannya masih ada dan masih bisa kita lihat wujudnya. Namun kondisinya sudah seperti apakah kini? Yuk kita lihat lebih dekat stasiunnya. Stasiun ini letaknya cukup tersembunyi, berada di tengah-tengah pemukiman warga. Dan di sanalah letak jalur kereta apinya. Di bagian dinding atas samping stasiun masih terlihat samar-samar tulisan Tribungan dengan ejaan lawas. Begitu juga ketinggian stasiun ini masih bisa kita lihat, plus 18, yang menandakan bahwa bangunan stasiun ini terletak di ketinggian 18 meter di atas permukaan laut. Yuk kita lihat bagian lainnya. Seperti inilah kondisi stasiun Tribungan jika kita lihat dari bagian emplasemennya. Stasiunnya kecil, cuman memanjang. Awalnya di depan stasiun ini terdapat 2 jalur kereta api. Namun semenjak KPK tahun 2002, stasiun Tribungan hanya memiliki 1 jalur kereta api. Kemungkinan yang sebelah kanan inilah X jalur 2-nya. Di bekas jalur 2 ini sudah tidak tampak lagi relnya. Kemungkinan relnya sudah dibongkar pada tahun 2002 silam. Tetapi untuk jalur 1 kemungkinan masih ada relnya. Nanti coba kita lihat. Di bagian kiri saya juga masih terlihat jelas bekas pondasi peronnya. Di sanalah letak jalur 1-nya. Nah, benar ya, ternyata memang jalur 1 atau sepur lurus di stasiun Tribungan ini, relnya masih ada dan masih utuh. Inilah rel kereta api yang mengarah ke stasiun Situbondo, stasiun Bondowoso, hingga stasiun Kalisat. Sedangkan sebaliknya, mengarah ke Panarukan. Seandainya jalur ini akan diaktifkan atau direaktivasi, mungkin tidak terlalu sulit, karena sebagian besar bekas jalurnya belum banyak dipadati oleh rumah penduduk. Sejauh mata saya memandang ke arah Bondowoso hingga Kalisat sana, relnya masih terlihat utuh. Begitu juga bantalannya, hanya tertimbun tanah saja. Nah, di sebelah sana atau tepat di depan stasiun Tribungan setelah pematang sawah, di kejauhan terlihat ada bangunan tower air. Ini ya tower airnya. Entah tower air untuk apa itu. Bagi sobat yang tahu bisa komen di kolom komentar. Sayang sekali, jalur kereta api Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan dinonaktifkan. Padahal pemandangan alam yang dilewati jalur kereta api ini sangatlah indah. Kita doakan semoga saja pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dapat segera mengaktifkan kembali jalur ini. Ada yang mungkin pernah mendengar nama stasiun Panarukan, stasiun Bondowoso, stasiun Situbondo, dan seterusnya, yang merupakan bagian dari jalur kereta api rute Kalisat Panarukan. Ya, memang dahulu pernah menggeliat pelayanan transportasi perkeretaapian ke arah utara Tapal Kuda, Jawa Timur. Namun sangat disayangkan,
Jalur sepanjang sekitar 70 km ini terakhir beroperasi pada pertengahan tahun 2004 yang lalu. Kini kita hanya bisa melihat sisa jejak-jejak perkeretaapian yang pernah berjaya di masa itu. Pondasi peron pulau atau peron tengah stasiun Tribungan masih terlihat cukup jelas, yang dahulu digunakan untuk memisahkan antara jalur 1 dan jalur 2. Stasiun Tribungan adalah stasiun kereta api nonaktif yang dahulu merupakan stasiun kelas 3 atau kecil. Lokasi stasiun ini berada di Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian 18 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam wilayah aset 9 Jember. Yuk kita lihat bagian samping sebelah sini. Apakah tulisan nama stasiunnya juga masih ada? Nah, ternyata di sebelah sini juga masih terlihat tulisan Tribungan plus 18M. Jadi di kedua sisinya masih ada tulisannya, walaupun sudah samar-samar. Bagian tembok bawahnya sudah mulai mengelupas. Pondasi peronnya juga masih terlihat cukup jelas. Saya akan mencoba masuk ke dalam ruangan ini. Inilah kondisi salah satu ruangan di stasiun Tribungan. Ruangan ini dahulu digunakan untuk petugas loket penjualan tiket kereta api. Dan di sanalah loket tiketnya masih ada. Seperti inilah kondisinya saat ini. Bagian plafonnya sudah tidak ada. Ruangan ini cukup lumayan besar dan tinggi. Di bagian sebelah sana juga masih ada peninggalan sarana perkeretaapian. Ini ya, masih berada di tempatnya. Pintunya juga terlihat tinggi dan masih kokoh. Terlihat engsel pintunya sangat besar dan kuat, terbuat dari besi. Inilah salah satu pintu dan kusen di stasiun Tribungan, yang masih terlihat awet karena terbuat dari kayu jati pilihan. Kini bagian emplasemennya sudah ditumbuhi pepohonan, serta plester temboknya sudah mulai mengelupas. Jika kita perhatikan dan amati dari awal, stasiun-stasiun kecil yang berada di jalur ini bangunannya hampir sama, tidak jauh berbeda, kecuali stasiun besarnya. Bagian emplasemen stasiun ini cukup lumayan luas. Di sebelah sana jalur 1, di tengah peron pulau, dan di sebelah kiri ini jalur 2-nya. Yuk kita lihat bagian ruang tunggunya, seperti apa sih kondisinya saat ini. Pus, meong. Inilah kondisi ruang tunggu stasiun Tribungan. Bagian atapnya masih terlihat cukup baik. Hanya cat-cat di temboknya saja sudah mengelupas. Tapi tembok stasiun ini terlihat kotor. Di sebelah sana. Yuk kita lihat bagian loket tiketnya. Inilah loket tiket stasiun Tribungan, yang tadi bagian dalam ruangannya sudah kita lihat sama-sama. Inilah bagian luar dari loket tiketnya. Dahulu penumpang kereta api berdiri di sini untuk membeli tiket. Bagian lantainya sudah mulai mengelupas. Seperti inilah kondisi stasiun Tribungan yang sudah lama tidak digunakan lagi, semenjak jalur ini dinonaktifkan pada tahun 2004 yang lalu.
Stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Kalisat Panarukan yang dikerjakan sejak tahun 1893 dan mulai dioperasikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1897 oleh Staatspoorwegen yang merupakan perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda kala itu. Inilah bentuk stasiun Tribungan secara keseluruhan. Dari sini terlihat jelas bentuk bangunan stasiunnya. Yang mengarah ke sana itu menuju ke Panarukan. Sedangkan sebaliknya, yang mengarah ke sana itu menuju ke Situbondo, Bondowoso hingga stasiun Kalisat. Jalur kereta api sepanjang sekitar 70 km ini semasa aktifnya pernah melayani kereta api lokal baik untuk mengangkut penumpang maupun barang dari Panarukan sana menuju ke Jember ataupun sebaliknya. Saya akan mencoba berjalan ke arah Panarukan. Apa saja yang masih tersisa di area stasiun Tribungan ini. Nah, saya kan sudah menelusuri cukup jauh dari Kalisat sampai ke sini, ke Tribungan. Kalau sobat belum lihat video-videonya, nanti bisa kalian search di channel saya. Nah, di sebelah kanan saya, di sini terlihat ya, jalur 1 atau sepur lurus di stasiun Tribungan yang mengarah ke Panarukan, relnya ternyata masih utuh. Hanya saja agak tertimbun. Jadi jalurnya atau bekas railbednya berada di sebelah kanan saya ini, yang kini sudah rimbun dengan pohon-pohon. Dahulu jalur kereta api Kalisat Panarukan merupakan urat nadi perekonomian pada masa itu. Karena jalur ini digunakan sebagai pendistribusian barang yang dikirim melalui pelabuhan Panarukan. Serta juga untuk mengangkut hasil kekayaan alam Bondowoso yaitu beras untuk didistribusikan ke daerah lain atau di luar Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Terlihat ya di sini, ternyata di sebelah sana terdapat sebuah perlintasan kereta api. Jadi jalur kereta apinya yang mengarah ke Panarukan menyeberangi jalan raya ini. Inilah perlintasan kereta api di dekat stasiun Tribungan. Di seberang jalan ini, di sebelah kanan railbed juga ada pelang asetnya. Seperti inilah kondisi jalur kereta api yang mengarah ke Panarukan. Oke sobat, next di video selanjutnya saya akan menelusuri stasiun Panarukan. Ada apa aja sih di stasiun Panarukan yang merupakan stasiun paling ujung utara di Daop 9 Jember ini, tapi sayangnya sudah nonaktif. Penasaran seperti apakah kondisi stasiun Panarukan saat ini? Nanti setelah ini saya akan lanjut ke stasiun Panarukan yang merupakan stasiun terakhir di jalur ini. Ditunggu ya video selanjutnya. Sebelah sini juga ada pelang aset PT KAI. Walaupun jalur ini sudah cukup lama nonaktif, tetapi rel-relnya ternyata masih utuh sampai sekarang. Oke sobat dan dulur-dulur sekalian, itulah tadi penelusuran saya kali ini di area stasiun Tribungan yang berada di jalur kereta api nonaktif Kalisat Panarukan yang letaknya berada di Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sobat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.